Ya, selamat siang, ketemu lagi. Udah beberapa bulan gua nggak apa ya, nggak bikin video karena masih banyak kesibukan. Nah, pas banget momennya sekitar 2 minggu yang lalu mobil gua eh, ketabrak, ditabrak. Jadi beda ya, nabrak sama ditabrak beda. Ditabrak sama motor yang lagi tidur. Gue juga nggak sempat kepikiran sih teman-teman, gimana caranya naik motor sambil tidur. Kalau disengaja nggak kepikiran, tapi kalau nggak disengaja sih ya mungkin ya manusiawi ya, namanya kita habis kerja, pulang kerja ngantuk, ya itulah resikonya, bisa-bisa ketiduran di jalan. Makanya masukan aja buat teman-teman yang lagi nyetir atau lagi nyetir apapun itu, mobil, motor, kalau lagi ngantuk usahain ya udah, kita mendingan minggir dulu. Yang penting kita selamat, bukan cuman kita yang selamat, orang lain juga selamat. Nah, kemarin ditabrak sama motor, bumper gue sebelah kanan ada yang pecah dan bracketnya patah ya teman-teman. Jadi kalau kita paksa sambungin lagi, pasang lagi bumper yang lama, sebenarnya bukan masalah bumpernya sih teman-teman, bracketnya yang patah. Nah itu nggak rata teman-teman, ininya bumpernya. Ini gue sambil ngelihat jalan ya teman-teman, soalnya kan lagi di jalan, jadi harus fokus ke depan juga. Kemarin ada insiden, kejadian, nabrak lah, patah. Akhirnya gue klaim asuransi. Nah ini teman-teman, pentingnya asuransi di mobil, di kendaraan apapun itu. Bukan cuma mobil ya teman-teman, kesehatan jiwa juga penting untuk asuransi, karena kita nggak ada yang tahu, kitanya sudah hidup sehat, kitanya sudah mengendara dengan baik, dengan teliti, ya orang lain kita nggak ada yang tahu ya. Jadi di sini saya sangat menyarankan buat teman-teman yang mobilnya belum punya asuransi, nah diasuransikan, terserah dimanapun itu. Nah kebetulan mobil gue masih ada asuransi, maksudnya gue ikut sertakan dalam asuransi, jadi mudah pada saat kecelakaan tinggal klaim aja gitu. Nah buat teman-teman yang mau tahu bagaimana kerusakannya, nah nih gue kemarin lupa video lagi ya, jadi cuman foto-foto doang. Nah ini foto-fotonya teman-teman. Ini gue kasih lihat ya, sebentar gue matiin dulu. Gue kasih lihat yang kemarin kena. Nah ini bracketnya patah nih, bracket patah, terus ini penyok, di sini ada yang sobek di bawah sini, nggak kelihatan, ada yang sobek di bawah sini. Ini sih sebenarnya bracket patah, dan sampai di sininya udah nggak rapih lagi gitu. Tapi untungnya masih bisa diganti teman-teman. Jadi gue bilang sama orang asuransinya kalau bisa diganti, karena ada beberapa panel yang udah kena juga nih. Kayak ini gue nabrak batu, emang kalau ini sih salah gue. Terus ini ditabrak sama motor ya, anak SMP. Jadi kalau benerinnya cuman bagian yang kena asuransinya aja, kayaknya agak nanggung gitu, pengennya diganti. Kalau nggak diganti ya mendingan diketok satu panel, cuman lebih mahal kan gitu. Nah itu tadi foto-fotonya ya, kerusakannya ya, menurut gue sih kerusakannya nggak terlalu parah sih, cuman kebetulan kata orang asuransinya bisa diganti bempernya, ya udah.
kalau emang bisa diganti mendingan diganti kan, dapat bumper baru gitu, cuman bayar klaim 300. Oh ya, sebelumnya gue respect sama orang yang nabrak juga, dia ngaku salah dan mau ganti biaya klaimnya. Oke lah, kalau misalnya gue yang harus repot ke bengkel, nah itu nggak ada masalah sih, namanya resiko kita lagi di jalan kan, harus ada, maksudnya ya harus mau repot juga karena resiko gue juga ada di jalan. Kalau gue nggak, makanya gue kadang-kadang agak sedikit sebel ya kalau misalkan ada orang-orang misalnya nih naik motor nggak mau kecipratan air, ya lu jangan naik motor ya kan. Terus berkendara terus nggak mau, ya semuanya nggak ada yang mau kecelakaan, nggak ada yang mau susah di jalan, nggak ada mau, tapi harus ada resiko yang teman-teman harus bisa terima kalau misalkan amit-amit terjadi sesuatu. Nah resikonya ini waktu nih, gue harus ke asuransi, gue harus ke bengkel, gue harus cek estimasi dan segala macam, bla. Nah intinya begitulah. Nah terus kemarin itu udah proses berjalan sekitar 2 mingguan. Nah gue tuh kebetulan rekanan bengkelnya di Cimahi ya, One Premium, kalau teman-teman mau cek di Cimahi itu ada bengkelnya juga bagus, pelayanannya bagus, ada office-nya, ada tempat pengerjaannya, jadi ada 2 tempat yang berbeda. Nah gue hari pertama pada saat kejadian gue langsung ke bengkel, diestimasi dan lain-lain, ke asuransi, tinggal nunggu persetujuan asuransi, dan di hari, dan setelah H+1 ya kalau nggak salah, itu udah muncul lagi, udah kayak ikan aja muncul, udah keluar surat pemberitahuan kalau misalkan di approve atau tidak di approve-nya diganti bumper. Ternyata tidak di approve. Nah tapi saya pikir gini, kalau misalnya saya tidak di approve untuk ganti bumper ya kan, itu kan ada di sisi sebelah kiri, memang kesalahan saya nabrak batu sebelah kiri, sisi sebelah kiri, nanti ada videonya juga, agak sedikit lecet. Nah kalau misalkan nggak diganti cuma di repair doang, itu hanya di bagian yang terkena, yang diperbaiki yang hanya di bagian pada saat kejadian itu saja. Maksudnya gini, simpelnya kalau misalnya gue di asuransi dengan hanya di repair saja, otomatis yang di repair yang bekas nabrak itu doang kan, yang satu kejadian itu doang kan. Nah di posisi sebelah kiri ada kejadian lagi, yang kesalahan gue nabrak batu, itu nggak akan diperbaiki teman-teman. Jadi daripada gue klaim asuransi, mendingan gue ke Ketok Magic 300.000 satu panel gitu. Makanya kemarin saya bilang sama orang bengkel, oh ya udah mas, cancel aja deh kalau kayak gitu, nggak apa-apa, saya nggak jadi klaim asuransi. Nah rencananya saya mau klaim ke Ketok Magic aja, ya mungkin sih ada perubahan dari kualitas dan lain-lain, nah itulah. Tapi kan gimana gitu kan, lebih murah. Nah terus akhirnya diajukanlah banding ya kan, dari pihak bengkel ke asuransi. Dan kemudian alhamdulillah di approve dengan beberapa pertimbangan, ada yang pecah lah ya kan, pecah, ada yang retak dan lain-lain gitu di bagian bawah bumpernya, jadi gue pengennya diganti, alhamdulillah di approve. Nah ini gue menuju bengkelnya, kebetulan agak macet juga karena melewati. Kenapa gue ngotot banget pengen diganti bumpernya teman-teman? Karena gini, kalau misalnya mobil gue bumpernya nggak diganti, otomatis mobil gue harus rawat inap sekitar 5-6 hari. Jadi di repair nih, dicat ulang dan lain-lain lah pokoknya ya, harus dirawat inap sekitar 5 harian. Nah nggak bisa dong, karena ya mobil ini dipakai buat kerja sehari-hari, saya berangkat kerja dan pulang kantor, berangkat kantor dan lain-lain. Jadi agak berat nih kalau misalkan harus dirawat inap gitu. Tapi kalau misalnya diganti, enaknya ini bumpernya lagi dikerjain nih di sana, ya udah nanti kalau bumpernya udah jadi, udah tinggal pasang plug and play, terus nah gue datang tinggal pasang, paling juga nunggu setengah jam sampai 1 jam beres itu sih.
kenapa gue pengennya sih diganti. Walaupun rusaknya menurut gue sih nggak terlalu parah, cuman memang ngeganggu juga sih di mata kalau misalkan kita ngeliat bumper kita tuh agak sedikit tidak rapi gitu di sela-sela garisnya itu. Oke, terus saksikan video ini. Nah, nanti gue sih nggak tahu sih bisa ngerekam atau enggak di dalam bengkelnya. Gue takutnya memang privasi bengkel dan lain-lain. Gue nggak ngerti lah soal perbengkelan. Nah, gue takutnya salah. Ya udah, gue paling ngambil beberapa cuplikan pada saat bumpernya mau diganti, mau dilepas, mau dipasang gitu aja sih teman-teman. Kalau misalkan mau gue bukan mau bikin video, bikin tutorial cara pasang bumper, cara lepas bumper ya teman-teman, karena mungkin di video sebelah di channel tetangga mungkin banyak banget yang lebih profesional dibandingkan gue. Itu aja sih teman-teman. Thank you. Belakang sini nih kita harus masuk, dia tuh paling belakang adanya. Nah, mungkin masih tutup sih. Udah buka. Nggak mungkin, ini kan udah jam segini, 8:30, harusnya udah buka. Nah, ini masuk aja di sini. Oke. Nah, nanti kita coba lihat, kalau misalkan bisa diambil videonya kita bisa lihat prosesnya ya. Tapi kalau enggak ya paling nanti gue masukin hasilnya aja gimana. Oke, tetap di channel gue ya. Ya teman-teman, itu tadi hasil dari perbaikan bumpernya. Sama aja sih seperti bumper-bumper pada umumnya. Jadi nggak ada yang terlalu spesial, cuman ya pengerjaannya lumayan rapi sih, dan gue cukup happy. Nah, terus sorry juga teman-teman, mobilnya tadi agak sedikit kotor, jadi nggak begitu jelas, cuman gambarannya kayak gitulah. Soalnya tadi habis hujan juga, gue belum sempat nyuci. Oke teman-teman, stay tune di channel gue. Yang suka sama konten YouTube gue boleh di subscribe ya teman-teman, boleh di notif juga loncengnya. Terus yang mau komen atau mau tanya-tanya bagaimana proses asuransinya dan lain-lain segala macam, dan itu bisa di komen saja. Yang mau teman-temannya nonton juga video ini boleh di share juga teman-teman. Oke, thank you teman-teman, selamat sore. Udah kayak Pak Tarno nih, tepuk